Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di pertemuan 9 ya. Pertemuan 9 tentang HTML5 semantic tag layout template ya. Di mata kuliah praktikum pemrograman web statis. Ini ya di program studi teknik informatika ya. Tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu membuat struktur halaman layout ya HTML menggunakan semantic tag HTML5. Mahasiswa memahami setiap tag HTML disatukan ke dalam sebuah halaman utuh. Seperti itu ya. Mengenal struktur halaman web ya, ini ada strukturnya. Kemudian di 9.1 ini adalah seperti kita pahami sebelumnya ya, bahwa HTML itu memiliki struktur ya. Nah, tampilannya akan seperti ini ketika sebuah ditampilkan di layout. Seperti itu. Ini halaman layoutnya ya. Seperti itu. Jadi seperti yang belum kita lihat, sebuah halaman website terdiri dari struktur halaman seperti header, footer, sidebar ya. Struktur ini juga dibuat dengan HTML. Dengan proses pembuatan website menempatkan dari struktur ini dikenal dengan pembuatan layout, yaitu bagaimana tampilan website akan dibuat. Apakah nantinya logo website ditempatkan di sebelah kiri atau di sebelah tengah atau kanan ya, memiliki sidebar 1 atau 3, bagaimana tampilan dari footernya, seperti ini tampilannya ya. Kemudian membuat layout dengan div element ya. Ini div element. Untuk membuat tampilan layout atau struktur halaman seperti gambar sebelumnya, kita harus mengkombinasikan HTML dengan CSS. HTML digunakan untuk membuat struktur, sedangkan CSS digunakan untuk membuat style halaman atau menampilkan supaya cantik, indah dilihat. Khusus untuk kode CSS yang digunakan, saya tidak akan membahasnya terlalu banyak karena kita hanya fokus ke dalam kode HTML. Secara garis besar, kode CSS wajib digunakan adalah property float. Itu ya, float itu adalah letaknya mana, letaknya sebelah mana, kanan, kiri atau tengah. Kemudian sudah menjadi standar di kalangan web designer menggunakan tag div untuk merancang tampilan layout tersebut ya. Tag div dan tag HTML tidak bermakna atau sebagai tag generik yang bisa digunakan keperluan apa saja ya. Tag div bertipe block level element sehingga cocok digunakan untuk membagi-bagi layout halaman ya. Sebagai contoh, untuk membuat bagian header tempat logo, dan menu navigasi berada di, kita bisa menggunakan kode HTML seperti berikut ini. Ini source code-nya ya. Source code-nya kalian bisa copy gitu ya. Ini img source logo.jpg ya. Ini adalah pendaftar HTML, perpustakaan HTML ya, about. Jadi ada 4 menu di sini, home, pendaftaran, perpustakaan, dan about us. Kemudian, nah ini sama ya tadi ya. Sama, nah ini ada menu navigasinya sama ya. Ini cuman karena terenter aja ke bawah ya, persis ya. Nah, ini adalah sebuah komentar utama di konten ya, di file konten. Kalian bisa masukkan di sini paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat ya. Ini diapit oleh paragraf ya, oleh tag paragraf. Ini judulnya judul artikel ya, dan ini div ID header artikel ya. Div ID seharusnya di sini div class gitu ya. Nah, div ID artikel ini adalah div class. Jadi saja ini memiliki banyak kelas, tapi karena satu saja headernya, maka dia menggunakan ID. Nanti ketika menambah lagi di bawah adalah div yang berhubungan dengan artikel ini, maka silakan diganti. Ini harus diganti menjadi kelas. Karena kelas itu bisa memiliki banyak ya. Di CSS nanti dia akan menggunakan titik, sementara ID ini menggunakan pagar atau crash. Inilah div ID sidebar ya, sidebar 1 nanti ya, ID sidebar. Ketika nanti ada sidebar 2 maka harus diganti menggunakan kelas. Nah, ini ya, maka ini sidebar 2, maka di sini harus ada kelas, diganti jadi kelas gitu ya. Kemudian ini pengertian semantik ya, silahkan baca sendiri bagaimana semantik itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana penjelasannya, bagaimana pengetahuannya ya. Nah, di sini semua berawal dari div ya. Untuk ketika menampilkan sebuah website menggunakan CSS maka harus menggunakan div ya. Div ID header, div head, ID head ya, div ID top ya, bagian atas gitu ya. Header, artikel, section ya, navigasi, aside, div,
Header ini jika dilihat dari pengertiannya, semantik tag bukanlah hal baru dalam HTML. Tag seperti p, form, h1, table, dan img semuanya memiliki makna dan adalah semantik tag ya. HTML5 hanya menambahkan beberapa ya semantik untuk bagian ya yang belum memiliki tag khusus yang selama ini dibuat dengan tag div. Header elemen ditunjukkan untuk bagian header. Tag ini berfungsi sebagai penanda bagian atas atau head dari sebuah elemen atau artikel. Anda akan langsung menebak bahwa tag ini cocok untuk menggantikan tag div id header. Ini header ya. Kemudian ini sama dengan tadi ya. Menu-menunya ada home, pendaftaran, blok HTML, dan about us HTML. Kemudian ini header ya. H1, H2, time, waktunya, kategori, span. Ini adalah sebuah tampilan ya untuk header elemen ya. Kemudian section elemen digunakan untuk membuat sebuah bagian section dalam struktur halaman. Ini judul 1, sidebar 2, isi sidebar 2. Ini artikel elemen. Sama dengan tadi ya, kita bisa memasukkan sebuah paragraf 1, 2, 3 paragraf di dalamnya. Jadi perbedaan antara section dan artikel elemen adalah ya, pada awalnya perkenalannya tag section dan tag artikel sering menjadi perdebatan. Kapan sebaiknya menggunakan tag section dan kapan menggunakan tag artikel. Garis besar, tag artikel adalah tag section untuk tujuan yang lebih spesifik. Jika bagian dari konten bisa berdiri sendiri dan tidak bergantung pada bagian lain, maka gunakan tag artikel. Namun jika konten tersebut adalah bagian struktur yang lebih besar, gunakan tag section. Jadi tag section bisa saja diisinya di dalam adalah tag artikel. Artikel sudah berisi dengan data-data paragraf gitu ya, dengan teks. Section itu adalah sebuah bagian dari konten di section gitu ya, dan di dalamnya ada beberapa artikel, section ya, artikel. Kemudian navigasi ya, navigasi elemen, aset elemen. Ini navigasi sama tadi di ancur ya. Ini home, ancur home semua, ini ancur semua. Menu ya, ini linknya. Kemudian aset elemen ini adalah berfungsi untuk menyatakan bagian dari konten yang bukan merupakan bagian dari konten utama, namun masih berhubungan ya. Dalam implementasinya, tag site paling jelas digunakan untuk bagian sidebar. Berikutnya adalah modifikasi dari kode kita sebelumnya menggunakan tab div id sidebar untuk menandai sidebar. Ya, sidebar 1, 2 gitu ya, seperti itu. Biasanya ada 2 sidebar dalam satu website. Kemudian main elemen ini adalah sebuah ya digunakan untuk menandai bagaimana yang berperan sebagai konten utama dalam setiap halaman. Sebaiknya hanya terdapat satu tag main. Berusaha khusus seperti screen reader digunakan untuk menggunakan pengguna disabilitas bisa mengabaikan konten ini dan langsung masuk ke bagian main gitu ya. Ini headernya ya, artikelnya. Dia memiliki header ya, judul artikel. Ini sama dengan konten ya, cuma dia lebih utama gitu. Karena footer ini ya, teknik informatika gitu ya, bisa memiliki beberapa section di footer ya, kanan, tengah, kiri. Ini ya biasanya ini footer yang besar ya, berisi alamat gitu. Silakan praktikkan sendiri di bawahnya footer ya. Kemudian grup elemen ya, H1, H2 sampai H5 gitu ya. Ini contoh layout halaman HTML ya, H1 ini meta, dalam headnya ya, H1 kontainer ini adalah menggunakan CSS internal ya, logo ini CSS semua. Nah ini, jadi ketika sudah masuk di main, maka sudah menggunakan di konten berarti ya. Ini URL hovernya di menu ya, navigasi. Seperti main, artikel ya. Ini biasanya digunakan untuk one page, satu halaman ya, website. Ini agak panjang ini ya. Silahkan diperhatikan ya, kalau nggak diperhatikan rugi tuh namanya tuh ya, rugi namanya, atau tidak paham sama sekali kalau nggak diperhatikan. Ini harus diperhatikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.